Halo teman-teman, saat ini saya akan ajak teman-teman sekalian, kita akan melihat sejenak proses pembangunan SMP Seminari Santo Yohanes 23 di desa atau di Stasi Ngabub. Nah, ini adalah tampak SMP Seminari. Saya ingin menjelaskan sedikit beberapa proses pembangunan sampai saat ini. Nah, di bagian sini adalah jalan raya yang sementara dibangun. Jadi lokasi seminarnya besar sekali dan kita mencoba untuk membuat jalan sehingga para seminaris, para staf dan siapa saja yang mau berkunjung ke seminari bisa melewati jalan-jalan ini. Nah, sekali lagi ini berada di Desa Ngabub dan lokasinya masih di tengah hutan. Oleh karena itu kita mencoba untuk membuka lahannya sehingga tidak terkesan hutan-hutan banget begitu. Nah, ini adalah proses pembangunan asramanya. Nah, ini yang sementara dikerjakan ini adalah asramanya. Memang ini kotak segi 4 ini adalah dikhususkan untuk pembangunan asrama, jadi tempat tinggal para seminaris. Tetapi ya kita baru membangun 2 ruangan di gambar yang tadi itu. Sementara membangun ruangan, sementara di bagian sini adalah lokasi persekolahan. Kita lihat lahannya luas sekali. Nah, sampai ke sana itu aja jalan setapaknya menuju ke sana, dan yang putih-putih sana itu adalah jalan raya lagi tembus sampai ke pantai sana. Nah, kita mencoba untuk membuka lahan ini sehingga bisa menjadi tempat berolahraga bagi para seminaris. Nah, ini di sisi sebelah utaranya juga dibuat jalan raya sampai tembus ke area pantai. Nah, area pantainya di bawah. Sekali lagi, nah ini jalan masuk ke arah kapelnya. Oke, kita gas setiap hari di sini. Nah, ini adalah lokasi persekolahan. Balik lagi, ini jalan rayanya. Jalan masuk untuk kapelnya. Nah, di sebelah sana masih hutan hijau. Dan kita masih tetap mempertahankan kawasan hijau. Oke, ini masih dilapisi tanah putih yang keras. Ya, kalau ada berkat lagi kita akan menimbunnya lagi dengan tanah putih yang halus. Nah, ini alat beratnya baru bongkar beberapa hari yang lalu dan baru ditimbun dengan tanah putih yang keras. Ya, puji Tuhan, jalannya sudah digusur. Nah, bagian sana yang putih-putih sana itu baru itu adalah asrama, tempat tinggal para pastor atau para staf yang akan bekerja di lembaga pendidikan dan pembinaan Seminari Santo Yohanes 23 Ngabub. Ini kita masih melihat jalan ini sampai ke arah pantai sana. Lokasinya besar sekali. Ya, kurang lebih 10 hektar. Sehingga kita bisa memanfaatkan wilayah yang luas ini dengan bisa berkebun. Lalu akan ada sport center di sana. Lapangan-lapangan olahraga disiapkan untuk para seminaris, tapi juga ke depannya mungkin juga berguna bagi teman-teman, sahabat-sahabat umat yang berada di stasi-stasi yang berdekatan atau paroki-paroki yang ada di sekitar seminari bisa berolahraga di tempat ini. Tapi semua masih dalam proses pembangunan. Kita doakannya semoga cepat selesai dan bisa digunakan oleh kita semua, teristimewa para seminaris sebagai wadah pendidikan dan pembinaan
calon imam ke depannya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini ada 3 bangunan toh. Yang di tengah ini adalah kapelnya, sisi sebelah kiri yang putih itu adalah ruang tidur para staf, yang sebelah kanan sementara dibangun asrama para seminaris. Masih ada berapa kotak lagi. Ya, kalau ada orang berbaik hati bisa membantu, maka kita akan membangun asramanya lagi. Nah, ini di bagian belakang kapelnya. Oke, dari atas kita bisa melihat atap kapel dan ruang staf SMPI Seminari. Nah, kawasan hijau. Ya, kita doakan saja ya, semoga cepat selesai. Nah, sebagai informasi ya, kita jumlah seminaris sekarang 160. Ya, lumayan banyak, sehingga setiap angkatan ada dua ruang rombel, ruang rombongan belajar. Jadi 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B. Ya, memang kita kekurangan ruangan dan sekarang kita masih di Langgur, tapi kita doakan semoga ini cepat selesai sehingga para seminaris bisa masuk asrama, karena sampai saat ini para seminaris belum bisa tinggal di asrama layaknya seminaris-seminaris yang lain, karena memang kita belum memiliki asrama. Oleh karena itu kita sementara dalam proses pembangunan. Nah, bagian ini adalah ruang-ruang kelasnya, tapi akan dimanfaatkan sementara untuk ruang asrama. Di belakang sana tanah yang luas itu kita akan mencoba untuk buat lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan voli, lapangan basket, dan lapangan-lapangan lainnya untuk sarana olahraga para seminaris. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ya juga bisa berguna untuk teman-teman yang ada di paroki atau stasi terdekat di seminari. Nah, ini sebagai informasi, sampai saat ini kita belum bisa menggunakan gedung-gedung ini karena memang para seminaris belum memiliki asrama. Sehingga saat ini kita akan ngebut untuk menyelesaikan asrama seminaris. Sekali lagi, nah bagian 2 bangunan ini adalah WC kamar mandi para seminaris. Kita balik lagi ke belakang, ini bagian belakang. Nah, sebagai informasi, ini kemarin kita sudah meratakan bagian sini semua, dari depan sampai ke belakang. Yang berlekuk-lekuk dan yang berbukit-bukit sudah diratakan. Memang banyak rumput di situ, tapi sebetulnya itu sudah rata. Oke, dari ketinggian kita bisa melihat jalan ini lurus sampai ke jalan raya, dan ke sebelah kanan akan tembus sampai ke kawasan pantai, sehingga para seminaris bisa menikmati udara segar, tapi juga bisa mandi di laut, bisa mancing juga. Nah, ini masih di kawasan belakang kapel. Wow, luas sekali sampai ke pantai sana. Oke, bagian sini kita akan berusaha untuk ya bisa berkebun di sini, dan juga bisa ya beternak. Tapi intinya pertama-tama kita harus menyiapkan asrama yang pantas dan layak untuk para seminaris, sehingga mereka bisa tinggal dan mengenyam pendidikan dan pembinaan sebagai seorang calon imam. Informasi lagi bahwa ini adalah SMP seminari tingkat SMP, dan sebagaimana layaknya seminari
itu para siswanya selalu tinggal di asrama. Mereka harus tinggal di asrama karena di sanalah para seminaris akan dididik karakternya, dididik imannya, dididik akademiknya, dididik kesehatannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, dididik disiplinnya. Nah, dan semuanya ini hanya bisa menjadi maksimal kalau para seminaris tinggal di asrama, karena dalam asrama itulah mereka akan dididik mulai dari bangun pagi sampai pada tidur malam. Nah, setiap acara demi acara akan dilewati oleh para seminaris, dan di situ mereka akan dilatih untuk bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Begitu. Ini tingkat SMP, dan setelah dari SMP mereka akan disaring lagi untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yakni tingkat SMA, dan selanjutnya ke seminari tinggi dan melewati proses-proses lainnya. Oke, ini ruang tidur para staf. Kamar saya nanti di sebelah situ. Nah, ini di sini nanti. Tapi karena semua belum selesai, ya kayaknya masih panjang juga, tapi ya semoga saja banyak orang bisa membantu sehingga prosesnya bisa cepat selesai, dan staf seminaris semua bisa menempati tempat ini dengan rasa nyaman. Ini sementara pembangunan asramanya. Ini bangunannya kecil sekali, ya ukurannya 8x9, tapi ya tidak apa-apalah, yang penting sudah ada ruangan sehingga para seminaris bisa masuk untuk beristirahat, bisa belajar dan lain-lain sebagainya. Kita merencanakan ya kalau Tuhan berkenan ya tahun depan atau tahun ajaran baru minimal kelas 9 mereka harus tinggal di asrama supaya belajar hidup berasrama, karena beberapa tahun terakhir ini kita di seminar kita mengalami kesulitan untuk beradaptasi ketika mereka tamat dari SMP seminari dan masuk ke SMA seminari. Nah, kendala yang dihadapi adalah kesulitan untuk beradaptasi, karena selama ini para seminaris mereka masih tinggal di luar, sehingga ketika masuk ke asrama, wah, mereka harus butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, itu kendalanya, sehingga saat ini kita sementara bekerja keras supaya asramanya jadi minimal kelas 9 mereka masuk, sehingga belajar di asrama, sehingga ketika mereka masuk ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat yang SMA, ya mereka tidak kaget lagi karena ya sudah terbiasa dengan kehidupan berasrama. Begitu ceritanya. Lagi-lagi di sini adalah ruang belajar. Jalan rayanya di depan sana, persis di jalan raya Jalan Semawi Ngabub. Oke, lokasinya luas sekali, dan ya tentu banyak hal bisa dikerjakan di tempat ini. Tapi lagi-lagi ya kita masih tetap fokus pada pembangunan asrama. Selain asrama, bangunan yang besar tadi adalah kapel atau gereja, tempat ibadat dari para seminaris, karena salah satu sisi penting yang ditekankan sebagai seorang seminaris adalah hidup doa. Nah, karena menjadi imam, tugas utamanya adalah mempersembahkan Ekaristi. Hidup rohaninya harus mantap, maka harus ada kapel di situ sehingga para seminaris mendisiplinkan dirinya secara rohani melalui doa, kontemplasi, Ekaristi, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita hanya mempersiapkan segalanya ini. Ini bangunannya sementara dikerjakan. Oke, kita balik lagi, kita masih tetap melihat gedung-gedung ini. Ya, ini bagian dalam dari gedung kapelnya. Ini bagian luar di sisi sebelah selatan seminari. Bagian sini akan direncanakan, seperti saya katakan tadi, direncanakan akan dibuat lapangan-lapangan olahraga untuk para seminaris. Nah, di setiap seminari itu selalu ada lapangan olahraga, karena selain mereka dididik secara rohani,
Mereka juga mengolah fisiknya lewat olahraga, mengolah mentalnya juga lewat berolahraga, sehingga tetap menjadi seminaris yang sehat. Karena seseorang hanya bisa menjadi pastor yang baik dan lain-lain sebagainya, bisa berkarya dalam tugas dan pelayanan kalau dia memiliki kondisi tubuh yang sehat atau bugar. Maka sejak awal para seminaris diajarkan untuk berolahraga, tetap menjaga kebugaran. Nah, dari atas kita bisa melihat ini seminari secara utuh. Wow. Ya memang masih amburadul karena memang belum selesai. Ini lapangan-lapangannya. Masih ini adalah jalan rayanya. Jalan raya menuju ke desa Semawi. Dari Ngabub ke Semawi, ubur-ubur ikan lele. Aduh. Ya, kita memang menggunakan drone untuk melihat kondisi seminari secara utuh. Yang putih-putih sana itu adalah jalan. Ya, masih dalam proses pengerjaan. Tapi pantas juga kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, tapi juga berterima kasih karena ada banyak orang turut berpartisipasi dalam proses pembangunan ini. Kami mohon tetap membantu kami supaya tetap semangat mengerjakan tugas mulia ini, sehingga pada akhirnya para seminaris, para calon pastor bisa menempati gedung ini dengan rasa nyaman. Nah, ini bagian sekolahnya. Oke, ini ruang-ruang kelasnya yang sudah siap untuk digunakan. Ya, memang beberapa saat yang lalu kita sudah berusaha untuk melakukan kegiatan persekolahan di sini. Beberapa saat yang lalu MPLS itu kita laksanakan di tempat ini, sehingga para seminaris, para siswa mereka datang dan mengikuti kegiatan pengenalan sekolah di tempat ini. Tapi memang sarana prasarananya belum tersedia. Kita baru mempersiapkan bangunan-bangunannya. Ya, MCK-nya sudah dikerjakan tapi belum semuanya. Tapi kita doakan semoga semuanya bisa dikerjakan dan tuntas pada waktu-waktu yang akan datang. Oke, kita masih berada di halaman depan dan halaman tengah SMP Seminari Santo Yohanes 23 Ngabub. Ya, dari tempat ini juga kita pantas mengucapkan banyak terima kasih kepada umat Stasi Ngabub atas cinta dan kebaikannya terhadap kami seminari. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih karena umat Ngabub bersedia memberikan sebidang tanah yang sangat luas bagi kami untuk pembangunan SMP Seminari ini. Ada lab komputernya, walaupun komputernya belum ada, tapi kita siapkan gedung-gedungnya dulu. Nah, tampak dari kejauhan, ini tampak dari jalan raya kita bisa melihat seminari. Nah, ini rumput-rumputnya baru bertumbuh. Beberapa saat yang lalu kita baru gusur di sini untuk meratakan, sehingga kita bisa melihat lokasinya sangat rata karena alat beratnya sudah meratakan lokasi ini. Dan ini hanya rumput-rumput kecil dan bisa dibersihkan lagi pada saatnya nanti. Nah, sampai ke jalan raya sudah diratakan dengan alat berat, sehingga
Kedepannya bagian depan ini akan dibuat lapangan voli dan juga lapangan futsal. Nah, ini kita lihat sangat rata sampai di jalan raya sana. Akan jadi lapangan futsal di depan sini. Sebelum nantinya di depan sana, depan sana itu kita akan buat lapangan upacara, sedangkan yang mendekati jalan raya itu akan ada lapangan futsal dan lapangan voli atau lapangan basket juga bisa karena lokasinya sangat luas. Nah, dari ketinggian kita bisa melihat posisi seminari. Ini gambarnya diambil dari depan ini jalan raya. Keren sekali. Dari sana kita bisa melihat, ada pantai di sana lagi. Oke, kita terus berjalan untuk melihat kondisi pembangunan SMP Seminari Santo Yohanes 23 di Desa Ngabub. Wow. Ya, sebagai informasi juga bangunan ini sudah dibangun beberapa tahun yang lalu, tapi memang belum bisa ditempati karena baru bangunan-bangunan sekolahnya, sementara bangunan-bangunan asramanya belum dikerjakan karena ya kita masih bergantung pada bantuan-bantuan dari pemerintah. Ya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu setia membantu kami sehingga bisa mengerjakan ruang-ruang kelas. Sejauh ini ruang-ruang kelasnya semua sudah siap. Nah, ini tanah yang besar ini sudah rata dan ya akan ada lapangan sepak bola di sini untuk para seminaris. Nah, yang bagian rata ini, yang bersih ini, sedangkan yang hutan sampai ke laut sana masih sangat luas. Sekali lagi masih banyak hal yang bisa kita kerjakan di tempat ini. Sekali lagi inilah lokasi SMP Seminari Santo Yohanes 23. Ketika seminaris mereka masuk ke sini, maka mereka akan mengikuti acara harian mulai dari bangun tidur sampai ke tidur malam. Ada doa, kemudian makan pagi, kerja pagi, kemudian masuk ke ruang kelas untuk belajar sampai siang. Setelah itu makan siang. Setelah makan siang istirahat, bangun, mandi, lalu kemudian belajar, olahraga, terus kemudian mandi lagi, lalu kemudian ya doa, makan malam, studi lagi, dan kemudian rekreasi, doa malam, dan tidur. Nah, begitu acara harian di seminari. Nah, itulah rutinitas yang ada di seminari. Dan pantas kita mengucap syukur juga karena sampai saat ini benih-benih panggilan yang ada di Kepulauan Kei, teristimewa di Kei Kecil, masih bertumbuh sangat subur. Nah, hal ini ditandai dengan begitu banyak para siswa seminari. Ini adalah sesuatu yang sangat positif karena pasti banyak orang yang memilih dan memutuskan untuk mengenyam pendidikan di seminari. Dan ketika kita bertanya kepada orang tua, kenapa sampai anak-anaknya mau disekolahkan di seminari? Yang pertama adalah mereka menghendaki supaya anak-anak ini belajar hidup mandiri. Ya memang, karena di seminari inilah anak-anak diajarkan untuk hidup mandiri. Setelah makan, cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, atur hidupnya sendiri. Sehingga sejak awal anak-anak diajak untuk menjadi mandiri, belajar untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, dan belajar untuk solidar terhadap orang lain. Nah, itulah kecerdasan emosional sosial yang diajarkan di
setiap seminaris. Dan itu juga mereka diajarkan cara berdoa, cara berbicara, dan lain-lain sebagainya. Intinya banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan di seminari, dan ketika mereka masuk di asrama ada banyak waktu yang bisa digunakan di sana untuk menumbuh kembangkan setiap seminaris, baik dari sisi pendidikannya, karakternya, hidup rohaninya, hidup jasmaninya, dan lain-lain sebagainya. Nah, mereka juga belajar hidup bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka lewat teman-teman mereka hidup berasrama. Oke, bagaimana belajar menjadi seorang yang patuh, seorang yang disiplin, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semua diajarkan di seminari. Oleh karena itu ya banyak orang, teristimewa orang tua, memilih untuk ya menitipkan anaknya untuk bersekolah di seminari, karena kecerdasan-kecerdasan tadi, hal-hal tadi yang mereka dapatkan ketika masuk ke seminari. Itu alasannya. Oke, kita balik lagi, masih di lokasi seminari. Oke, nah saya jelaskan lagi ya. Nah, di seminari itu kita setiap semesternya itu ada penilaian-penilaian. Jadi ada penilaian akademik, tapi juga penilaian rohani, karakter, dan lain-lain sebagainya. Jadi anak tidak hanya diajarkan untuk cerdas secara akademik, tapi dia juga harus memiliki ketahanan tubuh yang baik, dalam artian sehat secara rohani dan jasmani, sehingga walaupun nilainya bagus tetapi ya cerdas secara akademik, tapi kalau kesehatannya terganggu maka dia pasti akan kesulitan. Sehingga yang biasanya seperti ini diminta untuk beristirahat, atau bisa juga dikeluarkan karena ya alasan kesehatan. Nah, anak-anak juga diseleksi baik secara kesehatan, tapi juga diseleksi dari sisi karakternya. Ya mungkin nilainya bagus, tapi kalau karakternya jelek maka dia harus diingatkan, dan ketika tidak menghiraukan maka akan dikeluarkan dari asrama. Begitu. Ada juga ya mungkin ya karakternya bagus tapi pendidikannya lemah, akademiknya lemah, maka dia juga akan mendapatkan teguran, dan kalau tidak bisa ya maka akan dikeluarkan juga. Karena ya rohaninya bagus tapi inteleknya tidak baik, maka ya tidak bagus atau tidak memadai, maka ya akan jadi pincang. Bagaimana karena ya seorang pastor ya harus berbicara di depan umum, harus berbicara secara logis dan lain-lain sebagainya, mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan dan bisa berkomunikasi. Karena menjadi pastor kan setiap hari tampil di depan umum, di depan umat, harus berbicara, menyampaikan pesan, menyampaikan ide, maka dia harus memiliki kecerdasan akademik. Nah, oleh karena itu salah satu hal juga yang turut diperhatikan adalah sisi akademik. Oke, kita balik dulu. Ini adalah area pantainya, jalan menuju ke pantai. Oke, gambarnya diambil dari ketinggian. Kita bisa melihat ini jalan dari pantai menuju ke jalan raya seminari sana. Ya, lumayan jauh. Nah, sekali lagi ini masih kasar. Nah, langsung menuju ke pantai. Coba kita menuju ke arah pantai. Nah, view-nya sangat bagus di sini, sehingga para seminaris bisa datang berdiri di sini, bisa berolahraga di sini, dan bisa menikmati suasana pantai. Nah, oke. Nah, sekali lagi kami akan tetap menjaga suasana hijau, kawasan hijaunya akan selalu dijaga, sehingga kita bisa mendapatkan oksigen atau O2
CO2 yang memadai. Oke, ini jalan di sisi utara tembus ke sisi selatan. Ini masih sangat kasar. Yang minimal kita sudah buat jalan supaya menghubungkan sisi utara dan selatan, dan ya bisa berolahraga, bisa jogging di tempat ini. Tapi juga ya akses keluar masuk kendaraan, sehingga kedepannya kalau ada bangunan di bagian belakang ini ya sudah ada jalan. Ya mumpung ada alat berat sehingga kita bisa membuka jalan. Seperti Yohanes Pembaptis, kita buka jalan sehingga orang bisa lewat. Oke, kita buka jalan, kita persiapkan jalan untuk para seminaris. Oke, kita masih berada di bagian belakang dan bisa melihat dari dekat proses pembangunan SMP Seminari. Masih sangat-sangat hijau, dan ini kita bisa melihat indahnya kolaborasi antara hijaunya pepohonan dan birunya laut. Wow, keren sekali. Ini sampai turun ke bagian pantai. Ini di sisi bagian utara. Nanti sebentar kita akan lihat lebih dekat lagi ke sisi bagian selatan. Kalau tadi itu di awal-awal kita melihat gedung-gedungnya, sekarang kita akan melihat bagian belakang, hutan, jalan, dan area pantai. Oke. Nah, masih banyak pepohonan. Sekali lagi ya, ini semuanya masih sangat kasar sekali. Wow, masih sangat kasar, dipenuhi dengan pepohonan hijau. Ya, hari ini cuacanya lumayan bagus dibandingkan dengan hari-hari kemarin sepanjang hari hujan. Hari ini cuacanya lumayan bagus, cerah ceria, seperti hati kita semua yang lagi cerah ceria. Yeay, kawasan pantai, kawasan laut di sisi utara SMP Seminari Santo Yohanes 23 Ngabub. Nah, ini masih banyak pohon-pohon besar. Nah, kita lihat dari dekat bagaimana jalannya. Ini dia, memang. Wait, ada robot di situ. Masih bebatuan. Ya, tanah putih yang kasar, tapi ya tidak apa-apa, yang penting sudah ada akses jalan raya. Yeay. Sebentar lagi kita akan pindah ke sisi sebelah selatan. Nah, ini adalah sisi sebelah selatan. Sisi sebelah selatan. Nah, dari sisi sebelah selatan ini kita akan melihat lagi jalan tembus sampai ke pantai. Wow, keren sekali. Nah, teman-teman, kalau kita berdiri di atas sini, kita akan menikmati udara yang sangat sejuk karena banyak sekali pepohonan. Wow. Nah, ini jalan menuju ke jalan raya di atas sana. Sekali lagi ya, ini semua masih dalam proses pembangunan. Ya, berdoa dan berharap semoga semakin banyak orang tergerak hatinya untuk membantu proses pembangunan ini sehingga bisa terselesaikan pada waktunya, sehingga pada saatnya para seminaris bisa menempati lokasi ini, gedung-gedung
yang sementara dikerjakan ini secara layak sehingga bisa mengenyam pendidikan dan pembinaan sebagai seorang calon pastor di tempat ini. Wow, indah sekali. Sekali lagi perpaduan antara hijaunya pohon, birunya langit, dan birunya laut. Wow, keren sekali puisi. Nah, ini dari ketinggian kita bisa melihat jalan dari area pantai ke jalan raya. Ini jalan lurus supaya pikiran kita juga lurus. Oke. Ini dia jalan menuju ke sana. Bersyukur bahwa hari ini cuacanya bagus. Ada rumput berdiri di bawah itu. Ya, setiap hari kita berada di tempat ini, berada di lokasi ini untuk bekerja bersama para karyawan untuk mempersiapkan segala macam hal. Sebagaimana dikatakan tadi ya, rencananya di tahun ajaran yang baru ini para seminaris minimal kelas 9 mereka harus tinggal di asrama, tinggal di lokasi ini supaya bisa memperhatikan kebersihan di tempat ini. Oke, jalan lurus menuju ke jalan raya. Nah, dari kejauhan kita bisa melihat ada bangunan. Sekali lagi lokasinya luas pol. Tapi ya kalau seminarisnya sudah tinggal di sini maka otomatis kita akan melakukan banyak hal atau aktivitas di tempat ini. Dari kejauhan kita bisa melihat suasana laut yang biru. Keren sekali. Jangan lupa suruh anak-anak mau masuk seminari, karena dengan masuk seminari anak-anakmu akan diajarkan untuk menjadi orang-orang yang disiplin, orang-orang yang mandiri, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang jujur, dan lain-lain sebagainya. Karena di seminari lah anak-anakmu akan dididik menjadi seorang yang berkarakter kuat, seorang yang memiliki iman yang kuat. Nah, ini suasana pantainya. Keren sekali, lautnya teduh. Nah, wow, mantap sekali. Wow, sampai ke area pantai. Lari sampai turun ke laut dan kemudian berenang di laut. Itu dia. Dan nanti kalau kita berolahraga keliling seminari sampai capek, sampai di tempat ini langsung berenang di pantai. Yes, keren sekali. Termasuk saya juga pasti akan berenang di sini. Teman-teman, kita bisa melihat lokasinya sangat luas dan pepohonan yang hijau. Sekali lagi kita akan tetap mempertahankan hijaunya pepohonan ini. Ada robot lagi mantau di situ. Ini jalan bagian depan menuju ke jalan raya. Nah, jalan ini sudah dikerjakan beberapa waktu yang lalu dan
ya sudah lumayan keras. Ini tadi baru selesai hujan, makanya ada genangan air. Nah, ini dia jalan menuju ke jalan raya. Sudah dikerjakan beberapa waktu yang lalu dan selalu dilewati kendaraan, sehingga tanah putihnya sudah mengeras. Ini ke jalan raya sana, seminarinya di sana. Wis, jalan raya lagi. Jalannya lurus sampai ke laut. Demikian juga pikirannya harus lurus. Jalan kita harus juga lurus. Yes. Wow. Nah, apa dia seminari ada di sebelah sana. Dari kejauhan kita bisa melihat seminari. Nah, ini di sisi selatan. Seminariku Santo Yohanes 23 Ngabob. Wow. Ya, kita bisa tanam pisang, tanam sayur, tanam apa saja di sini, buah-buahan, karena masih sangat luas. Ini kita sudah bekerja selama kurang lebih 3 bulan. Ya belum, ya 2 bulan lah. 2 bulan lebih kita sudah bekerja bongkar hutan ini, dan juga timbunan dan buat jalan ini. Ya, sekalian juga membangun gedung-gedung di seminari, lebih khusus gedung kapel dan asrama. Wow. Ini dikhususkan untuk kita melihat bagian sisi utara dan selatan bagian belakang dari seminari, sehingga bisa melihat seminari secara utuh dari depan sampai ke belakang. Yeay. Ya, ini di tengah hutan, sehingga sangat gampang bagi para seminaris untuk mendapatkan kayu bakar untuk masak dan lain-lain sebagainya. Nah, ini seperti dikatakan tadi, jalan ini dikerjakan di bagian awal-awal beberapa waktu yang lalu, sehingga tanahnya sudah mengeras, sehingga balapan juga boleh di sini. Nah, ini dia robot lagi memantau situasi. Nah, dari dekat sekali kita lihat ini jalannya. Ada genangan air. Tadi memang sempat hujan sehingga ada genangan air di jalan. Nah, yang sebelah kiri ini dia tembus lagi ke seminari sana, bangunan-bangunan seminari. Wow, keren sekali. Nah, itu jalan setapak ini dia menuju ke seminari. Tapi kawasan ini juga seperti saya katakan tadi, kita rencanakan buat lapangan olahraga. Pasti ada yang bertanya-tanya, loh terus desa-desanya di mana? Ya memang ini di tengah-tengah, sehingga desanya ada di samping kiri dan kanan. Tapi ya lumayan jauh dari desa, ya sekitar 1 kiloan dari sebelah utara dan selatan. Nice. Robot Inohan.
Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah melihat dan berkunjung ke seminari lewat video ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam dari kami SMP Seminari Santo Yohanes 23 Ngabub. Ya, kita masih pakai Langgur di sini karena memang masih sementara sekolah di Langgur. Terima kasih. Salam berkah dalam.